Ya, shalom Bapak Ibu, semuanya diberkati Tuhan ya, shalom. Dan saya percaya malam ini kita dilawat Tuhan, amin. Saudara terus berjaga-jaga, karena kondisi dunia yang tidak baik. Selain berjaga secara jasmani, kita ikuti prokes, tetapi kita harus tahu, ada penjagaan secara rohani, itu penting. Ketika kita dijaga dari dua belah pihak, yaitu penjagaan yang tidak kelihatan, doa-doa kita akan mendatangkan pelayanan malaikat. Artinya perkenanan Tuhan. Ketika kita jatuh tidak tergeletak, karena Tuhan berjanji untuk menopang kita. Itu janji Tuhan. Maka itu malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman itu, yaitu tentang pelayan malaikat. Memang saudara, untuk pelayan malaikat ini di dalam Alkitab banyak sekali, tapi jarang dikotbahkan. Kita jarang mendengar khotbah tentang pelayanan malaikat, tetapi saya sampaikan malam ini, dan mungkin bukan hanya malam ini saja, tetapi juga malam-malam berikutnya kita akan belajar tentang malaikat ini. Luar biasa, saudara. Ada ayatnya banyak sekali, kurang lebih 640 ayat yang berhubungan dengan malaikat sebenarnya. Untuk beberapa yang lain itu hanya sedikit, tapi malaikat ini sebenarnya ada 640 ayat yang berkaitan dengan malaikat. Nah, seharusnya kita mengerti. Dan saudara, karena tidak disingkapkan rasa ini, maka seringkali kita merasa sendiri, kita takut, gak mau lewat kuburan takut, ya kan? Sampai kita bilang, Mbah, amit-amit, anak bakung mau lewat. Karena kita berpikir, wah saya sendiri. Saudara nggak pernah sendiri, ya. Saudara mungkin suami pergi, saudara tinggal di rumah sendiri. Saudara tidak pernah sendiri. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang benar. Katakan amin. Nah, itu janji Tuhan. Jadi saudara tidak pernah sendiri. Bahkan Tuhan katakan, seorang anak kecil itu ada satu malaikat yang berjaga. Tuhan katakan begini, jangan anggap siapa merendahkan anak kecil itu akan berurusan dengan Tuhan. Karena ada malaikat yang siang malam memandang ke surga. Nah, jadi anak-anak kita itu dijaga malaikat juga. Ya, anak-anak remaja, anak muda yang penakut, ya bertobat, ya. Karena ada malaikat. Ibu-ibu yang penakut juga bertobat, karena ada malaikat yang menjaga. Men, mulai hari ini kita jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Nah, kita akan lihat, saudara-saudara. Baik, ya, di PowerPoint bisa dibantu untuk share screen-nya. Nah, kita lihat ya. Kita akan lihat bagaimana pelayanan malaikat ini, saudara. Nah, khotbah ini tentang pelayan malaikat. Kita berdoa malaikat yang bekerja. Jadi malaikat itu nggak otomatis bekerja atau melakukan sesuatu tanpa ada doa. Jadi doa itu membuka pintu surga, akhirnya juga mendatangkan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu salah satunya yaitu malaikat. Karena malaikat itu pelayan-pelayan Allah. Nanti kita akan bahas lebih banyak, tapi hari ini khusus yang berhubungan dengan doa ya. Ayo kita lihat next, saudara, kita lihat. Nah, apa yang Tuhan sampaikan, saudara harus tahu. Waktu itu saya sudah sampaikan, di alam semesta ini ada 4 kelompok roh, yaitu roh Allah sendiri, Allah Tritunggal, saudara-saudara. Allah Tritunggal Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Dan saya bersyukur Allah kita itu Tritunggal. Ini justru kebanggaan buat saya. Karena Allah Tritunggal ini Allah yang berbeda dengan Allah yang lain gitu ya. Nah, Allah mereka katanya zat. Nah, kalau zat itu kan nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Tapi Tuhan Yesus itu punya daging, punya tubuh gitu ya. Dan juga ada malaikat. Malaikat itu pelayan kerajaan Allah. Ingat, malaikat pelayan kerajaan Allah. Lalu ada roh manusia. Manusia itu ada 2 kelompok. Ada manusia anak Allah, ada manusia anak si jahat. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Apa ya, saudara? Kita anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita punya prioritas untuk dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maka itu hari ini kita akan menyingkapkan rahasia. Kasihan tuh malaikat itu udah melayani kita, tapi kita nggak tahu gitu ya. Untung malaikat itu setia sama Tuhan, saudara ya. Disuruh lindungi kita dilindungi, dijagain gitu ya. Tetapi kita nggak pernah tuh
menyadari bahwa ada malaikat. Tapi mulai malam ini saya percaya saudara akan menyadari hal itu, ya. Jadi ini dan juga ada yang keempat, iblis, setan, roh jahat, roh kegelapan, ya Lucifer, nah iblis, setan, naga tua. Nah itu tuh kelompoknya, kelompok roh jahat. Jadi ada kerajaan Allah, surga dengan malaikatnya, lalu ada anak Allah. Nah anak Allah itu nanti yang mendapat pelayanan malaikat, anak iblis yang dilayani oleh iblis itu ya. Nah itu tuh ada dua kelompok. Nah saudara, ini di alam semesta itu ada 4 roh ini ya. Jadi jangan terbalik-balik nanti ya. Nah baik, selanjutnya silakan kita lihat. Nah kita lihat waktu Yakub bermimpi di Betel, saudara. Kita lihat Yakub itu waktu mimpi dia melihat ada tangga dari surga. Nah, waktu itu Yakub habis diurapi, menerima pengurapan dari Ishak sebagai pewaris iman dari Abraham, Ishak, Yakub. Makanya ayat ini berkata begini, maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Itu surga gitu. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun. Perhatikan, malaikat naik turun, artinya malaikat itu bekerja, nggak nganggur. Banyak pekerjaan malaikat, salah satunya menolong kita. Berdirilah Tuhan di sampingnya, di samping Yakub, dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Malaikat naik turun, Allah juga mendampingi Yakub, dan saudara, dan Tuhan berjanji karena Yakub pewaris iman Abraham dan kita pun adalah anak Abraham. Katakan amin. Ya, kita anak Abraham juga. Dekatnya sama. Tanah yang kau injak akan jadi milikmu, kata Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya doa Bapak Ibu punya tanah warisan ya yang Tuhan berikan. Nah, saudara, kita akan lihat beberapa pelayanan malaikat ini sebagian saudara. Next kita lihat. Next slide. Nah, kita lihat beberapa pelayanan malaikat itu sebagai utusan Allah. Itu ayatnya banyak itu. Kejadian 19 ayat 1, 15 dan seterusnya itu banyak ayat. Utusan Allah diutus untuk menyampaikan sesuatu kepada Maria, kepada Cornelius di perjanjian lama banyak sekali ya, sebagai penjaga. Nah ini pasti saudara senang kalau dijaga ya, dijaga oleh malaikat ya. Katakan amin saudara. Saudara dijaga oleh malaikat ya, saudara itu tidak pernah sendiri. Nah saudara juga dikatakan sebagai penuntun, nah, menuntun langkah-langkah kita, perjalanan kita. Dalam Kejadian 24 itu ya, juga banyak sekali ayatnya. Saya nggak, nanti kita bahas sendiri karena saya akan lebih banyak bicara tentang doa. Malaikat membawa, nah satu kali Israel perang, nah dikepung sama Sanherib. Lalu waktu dikepung, waktu zaman Samuel dan Raja Asyur ngepung, apa yang terjadi? Malaikat datang membunuh banyak orang. Nah, kenapa? Malaikat pembawa maut. Juga di dalam bagian 5 nama-namanya itu di Alkitab itu nggak banyak ya. Ada Apoleon, ada Gabriel, ada Mikael, itu yang tertulis di Alkitab. Tapi kalau orang Muslim namanya banyak tuh, wah banyak macam. Ya, tapi kalau kita dalam Alkitab tulis itu. Lucifer udah bukan malaikat lagi, malaikat yang jatuh, bintang timur yang jatuh. Nah itu ya malaikat yang jatuh. Nah dalam Alkitab itu kurang lebih 640 seperti katakan tadi. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi ini sebagian yang saya sampaikan supaya nanti minimal saudara mengerti tugas malaikat. Oke. Doa mendatangkan pelayan malaikat. Nah kita akan bahas khusus Rasul 12 ayat 1 sampai 24. Mari kita baca Alkitab kita Bapak Ibu. Sudah lihat Alkitabnya masing-masing ya. Rasul 12 supaya kita nanti bisa paham. Saya akan jelaskan supaya nanti waktu kita berdoa kita akan lebih mengerti dan saudara ini juga akan mengerti bagaimana Tuhan
boleh dan malaikatnya menolong kita. Nah, Kisah Rasul 12 ada kisah yang luar biasa. Nah, mari kita lihat di situ, kita baca beberapa ayat, saudara. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-25, saudara, 24, ya, 24, ya, 24, oke. Nah, itu tuh sampai 25, ya, itu tuh satu perikop, itu kalau baca, itu ada pelayan malaikat. Nah, kalau kita perhatikan kisahnya itu ayat 1 sampai ayat 2 itu sampai ayat 3 itu Yakobus dipenggal oleh Herodes, penggal kepalanya. Itu martir pertama. Lalu pas pasal 12 ayat 4 Petrus ditangkap. Nah, Petrus ditangkap lalu dimasukkan ke penjara. Nah, waktu dimasukkan ke penjara, saudara-saudara, maka dia dijaga oleh empat lapis penjagaan, empat kelompok pengawal yang menjaga. Jadi ketat sekali, 4 lapis. Lalu bahkan tidur pun dirantai, maka itu dirantai. Lalu juga akhirnya jemaat tekun mendoakan. Nah, waktu tekun mendoakan, nah ini saudara, ini garis besarnya dari Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 24 ini, perhatikan ini ya. Petrus dipenjara dengan penjagaan super ketat. Nah, ketat sekali, nggak mungkin dia bebas. Karena tidur pun tangannya dirantai, dibelenggu dengan prajurit di kanan kirinya. Jadi kalau goyang aja bunyi rantai, prajurit pada bangun. Nah, jadi nggak mungkin dia bisa keluar, gitu kan. Lalu di pintu dalam ada, pintu luar ada, pintu gerbang luar ada. Nah, jadi ini paling dalam penjaranya. Lalu rencana Herodes itu setelah Paskah dia akan dihukum mati rencananya, seperti Yakobus. Yang ketiga, ini penting, jemaat mendoakan dengan tekun. Ya, jemaat terus tekun berdoa. Waktu tekun berdoa, nah Petrus di penjara itu, saudara, dengan penjagaan 4 lapis itu. Lalu yang kelima, Petrus tidur dengan tangan terbelenggu di antara 2 prajurit, tangannya dibelenggu. Lalu malaikat datang dan dengan kuasa supranatural ditepuk. Waktu ditepuk bangun Petrus itu lepas, rantai-rantainya lepas. Rantai-rantai lepas. Waktu ditepuk bangun Petrus, bangun, rantai lepas. Dan dia bangun, kenakan bajumu. Lalu dia keluar. Waktu keluar pintu gerbang, malaikat nggak buka pintu gerbang. Itu dia bisa keluar. Penjaga nggak tahu, saudara. Nah, dia terus pintu pertama, kedua, ketiga, keempat keluar. Nah, saudara, Petrus akhirnya berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dan waktu setelah Paskah itu diminta, lihat Petrus bawa ke sini. Petrus sudah nggak ada di penjara. Herodes marah luar biasa. Dan seluruh pengawal itu dibunuh. Pengawal dibunuh semuanya. Lalu karena pengawal dibunuh semua, saudara, dan Herodes marah sekali. Nah, dan akhirnya luar biasa pada bagian terakhir ayat 24, ayat yang ke-20 sampai 23 itu Herodes ditampar malaikat. Perhatikan ya, malaikat itu tampar Herodes dan mati. Nah, saudara, kalau saudara punya musuh nih, kalau sampai Tuhan marah ditampar malaikat bisa kim, saudara. Makanya saudara bersyukurlah, saudara punya malaikat penjaga yang bisa. Amin, saudara. Nah, kita lihat, saudara, kuncinya apa si Petrus itu bisa dilepaskan. Ayo kita lihat next. Kita lihat. Nah, syaratnya pelayan malaikat, saudara lihat ya. Malaikat ada yang salah tulis, maaf ya. Malaikat itu doa sepakat dengan tekun. Maka itu waktu saudara berdoa dengan sepakat tekun, maka malaikat akan datang menolong. Amin, saudara. Ayat yang keempat itu dikatakan setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya setelah Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ya. Lalu ayat 5, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Amin, saudara. Doa akan mendatangkan pelayan malaikat. Doa dengan tekun, sepakat,
Jangan cuma sehari selesai, terus tekun. Ayo lakukan aja sampai sudah melihat suami istri kok bergandeng tangan. Saudara tahu, minimal suami istri itu waktu bergandeng tangan berdoa untuk masalah, Tuhan itu kirimkan malaikat. Dua sepakat itu Tuhan janji. Makanya jangan berantem, saudara. Ayo rukun, apalagi sama anak, istri, keluarga, didukung teman-teman yang lain. Saya percaya malaikat akan bela kita. Amin, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, kita lihat next slide. Nah, kita lihat Petrus. Nah, kenapa Petrus itu ditolong Tuhan? Petrus itu takut Tuhan. Petrus itu hidup benar, gitu loh ya. Petrus itu beriman dan hidup benar. Buktinya apa coba? Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara prajurit. Saudara, besok dihukum mati, tidur nyenyak. Saudara ya, ini luar biasa, saudara. Besok dihukum mati, dia tidur dengan santai. Kiri kanan prajurit, saudara bisa tidur kalau besok ada masalah. Besok ditagih debt collector gitu, saudara. Bisa tidur, nggak bisa tidur. Ada masalah nggak bisa tidur, saudara. Kenapa? Karena kita khawatir, kita nggak punya iman. Tetapi saudara orang benar, saudara punya iman, tidur aja. Setelah berdoa, tidur nyenyak. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Amin, saudara. Saya dengar Bu Yansen cerita itu, Pak Yansen itu kalau di mana bisa tidur nyenyak. Kenapa? Berserah sama Tuhan. Beriman, percaya. Tuhan pasti bela, Tuhan bisa selesaikan. Kayak istri saya tuh, Bu Maria juga begitu, saudara. Pokoknya kalau kemana-mana, di samping saya nyetir, langsung 5 menit sudah ketemu di alam roh. Woi, itu orang punya iman, tenang hidupnya, gak banyak pergumulan. Ada orang mau tidur aja susah. Ya, lihat ya, Petrus punya iman, gak takut, saudara. Dia percaya Tuhan, gitu loh. Ya, bahwa pekerjaannya belum selesai, Tuhan pasti tolong. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Nah, cahaya bersinar dan membangunkan Petrus. Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa. Tuh, nggak butuh banyak, nggak butuh kunci, nggak butuh itu pukul prajurit, tapi cuma ditepuk. Masalah selesai. Saudara tinggal membutuhkan Tuhan. Kalau malaikat datang, saudara, masalahmu bisa selesai. Amin, saudara. Nggak usah pertolongan orang lain. Tuhan cuma tepuk sedikit saja. Selesai masalah kita. Penyakit kita disembuhkan. Amin. Masalah utang kita dibereskan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Nah, next slide kita lihat. Nah, Petrus hidup benar. Coba perhatikan. Kenapa bukti hidup benar? Karena malaikat itu berkemah di sekeliling orang benar. Mazmur 348. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Allah. Gitu kan? Lalu meluputkannya. Artinya Petrus itu orang yang takut Tuhan. Ya, Petrus itu orang benar. Mazmur 91 ayat 9 yang kita sudah hafalin. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintah. Wow, diperintah, saudara. Bukan malaikat, malaikat cepat itu tolong, gitu, saudara. Malaikat cepat datang. Nah, saudara diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara mau jalan sendiri, jalan rame-rame, jalan dengan keluarga, jalanmu gelap seperti lembah kekelaman, seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gadamu dan tongkat menghibur aku, malaikat Tuhan menyertai. Amin, saudara. Ini Mazmur Daud berkata ada malaikat Tuhan menyertai kita. Next slide, saudara. Nah, kita lihat Mazmur 139. Mazmur 119. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Nah, lihat, mendengar suara firman. Malaikat bergerak mendengar suara firman. Ini catat. Maka perkatakan firman. Saudara perkatakan. Waktu perdengarkan firman, maka malaikat bergerak melaksanakan. Nah, ini penting. Seringkali orang nggak tahu. Saudara perkatakan firman.
Saudara, di tempat usaha perkatakan firman, orang-orang jahat disingkirkan malaikat di sini. Orang-orang yang curang, orang-orang yang bohong, orang penipu disingkirkan dari usaha saya, dari pekerjaan saya. Perkatakan, ucapkan, maka malaikat akan bergerak. Nah, lalu Yesaya 37, saudara, ayat 5, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua menjadi bangkai berantara. Lihat ya, Tuhan memagari, bukan Tuhan sendiri. Siapa? Malaikat Tuhan yang berkeliling atas kota Yerusalem. Dan saya percaya kita juga dilindungi Tuhan. Nah, malaikat keluar dan berperang bagi kita. Oke, next. Yang ketiga, kita hidup melekat. Orang yang dilayani malaikat itu orang yang melekat sama Tuhan. Daniel nih, Daniel 6 ayat 23, waktu di gua singa, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Wow, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah, hidupnya benar. Ya, di hadapannya, di hadapan Tuhan, tetapi juga kepada Tuanku, di hadapan pemimpin, dia takut, jujur. Aku tidak melakukan kejahatan. Orang jahat gak dilindungi malaikat, dilindungi setan. Orang jahat gak ada malaikatnya. Makanya kalau orang itu jahat pasti ada banyak setan. Nah, kenapa Daniel dilindungi? Kuncinya di ayat 11. Coba ya. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Tiap hari dia berdoa 3 kali sehari. Maka malaikat Tuhan gak tahan untuk tidak melindungi. Maka jangan lupa doa keluarga, mesbah pribadi, saat teduh, pagi hari panggil Tuhan. Maka tiap pagi malaikat akan menyertai kita. Amin, saudara, ini penting. Daniel, nanti tiba-tiba saudara ada singa yang mengaum, ya, seperti di Taman Safari ada singa lepas. Wah, puji Tuhan, ada pawangnya, malaikat akan menjaga. Nah, saya lihat ya, hidup intim melekat sama Tuhan. Next slide. Nah, kita lihat Daniel 10 juga begitu. Coba perhatikan, waktu itu Daniel berdoa. Lalu katanya kepadamu, jangan takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataannya. Ini malaikat Gabriel datang kepada Daniel karena Daniel berdoa. Waktu Daniel berdoa hari pertama itu sudah turun malaikat, tetapi terhalang. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri. Ini kerajaan iblis ya, bukan Persia jasmani, Persia rohani di alam roh. 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, panglima barentara Allah ya, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku, dan aku meninggalkannya di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Wow, kalau saya melekat kepada Tuhan, bukan hanya satu malaikat. Malaikat saudara dihalangi, Mikael datang membantu. Nah ini saudara, ini kalau saudara mengerti alam roh itu seru banget. Saudara, doa mendapat jawaban doa itu enggak gampang aja, itu ada peperangan di udara. Maka kalau doa harus tekun, terus berdoa. Nah, tekun berdoa dari hari pertama. Petrus itu jemaat sudah berdoa, tetapi baru hari terakhir. Itu kan hari Sabat itu Sabtu, Minggu, saudara. Besoknya baru ini, hari Jumat itu ya. Jadi itu ditangkap, sebelumnya itu baru hari terakhir, besoknya mau dibawa, saudara, baru mereka dijawab doanya. Nah, maka itu kita bersyukur. Ini Tuhan lakukan sesuatu. Nah, oke, next. Ya, janji Tuhan pada digenapi yang terakhir, Mazmur 1:11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, saudara. Ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan pada menyertai kita. Ayat 14, mari baca sama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkan dan memuliakan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Baik. Saya bisa tutup, saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini bagian datang dari malaikat. Saya ingat satu kali saya ke Jakarta menghadiri pesta anaknya Bu Christine di GICC. Waktu mari saya lupa kalau ada 3 in 1. 3 in 1 kan. Nah, kita berdua saya dengan istri gitu. Saya lupa. Akhirnya waktu keluar dari tol masuk mau gitu, udah dipegat polisi, sudah dipegat polisi. Lalu wah, saya buka kaca sedikit ya, buka kaca, lalu saudara, polisi yang ngintip, saudara. Waktu ngintip ke dalam, saudara, dia bilang lewat. Saya nengok ke belakang, saya ngomong sama ibu, Mi, di belakang ada malaikat. Di bangku belakang ada malaikat, sehingga kita bukan cuma berdua, bertiga, berempat, karena ada malaikat. Sehingga kita lolos, saudara, nggak ditangkap, saudara. Satu kali saya ke Jawa, waktu ke Jawa, saudara, itu radiatornya meleduk, saudara. Waduh, itu akhirnya lepas itu selang radiator. Akhirnya saya berhenti di pom bensin, lalu di dekat pom bensin ada pemberhentian, dekat itulah berhenti. Saya itu mau ngambil air dingin, saya mau masukkan ke itu, saudara, ke radiator, saudara. Tiba-tiba ada seorang datang, Pak, Bapak kenapa Pak radiator? Iya, ini mau lepas, ini radiator habis. Kalau Bapak mau isi lagi jangan isi air dingin ya, isi air panas gitu ya, air panas lalu isi ke radiator lagi, saudara. Tadi saya mau isi air dingin, kalau air dingin bisa mogok gitu mobil. Akhirnya orang itu pergi aja, saudara, setelah beritahu. Saya nggak tahu itu siapa, saudara, nggak kenal juga, tiba-tiba ngomong apa yang saya butuhkan. Saya pikir ini malaikat Tuhan yang menolong kita, saudara. Malaikat Tuhan bisa nyamar dengan malaikat Tuhan, kadang datang seperti pengemis. Malaikat datang seperti, makanya Bapak saya selalu ngomong begini, kalau ada orang datang minta-minta, kasih tuh, siapa tahu itu malaikat Tuhan. Nah, saudara ya, jadi jangan pelit-pelit sama malaikat Tuhan. Nanti siapa tahu yang sudah tolak adalah malaikat. Ya memang sekarang banyak yang nggak jujur, ya udah itu urusan dia. Tapi siapa tahu ada malaikat Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan itu bisa menolong kita. Kita ingat waktu di Korea runtuh, ada runtuh gedung dan ada anak yang dipelihara, tiap hari dikirim apel, saudara. Dia nggak tahu, pendetanya datang kirim apel, saudara. Padahal dia di bawah reruntuhan, sampai akhirnya dibongkar, anak itu selamat. Kenapa? Karena dia dikasih apel tiap hari. Siapa yang masih? Malaikat Tuhan. Banyak sekali kesaksian tentang malaikat Tuhan yang menjaga, dan saya percaya ini Tuhan. Amin, saudara. Percaya ada malaikat. Mari kita berdoa, saudara. Ada banyak pokok-pokok doa yang diberikan. Saya yakin ini hari yang luar biasa ya, kita bersyukur. Mari kita datang. Mari Pak Yu boleh naikkan satu pujian, lalu kita akan masuk. Percaya Tuhanku ajar